Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah mengkaji surat Yunus sampai akhir. Yang terakhir dibicarakan adalah ayat 78 dari surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud oleh ayat 78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah sebelumnya Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala telah berkata dia, telah berkata lahum, berkata kepada mereka, yakni kepada Fir'aun dan pengikutnya atau rezimnya atau apa namanya pembesar-pembesarnya, yang berkata Musa, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa berkata mungkiron, mengingkari alaihim kepada mereka. Nabi Musa mengingkari perbuatan Fir'aun dan pengikutnya atau Ali Fir'aun. Ada Ali Imran, ada Ali Fir'aun juga. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun dan pengikutnya, atakuluna lil haqqi lamma ja'atkum asihrun hada? Apa kalian mengatakan kepada kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada kalian, kalian mengatakan asihrun hada? Apakah ini sihir? Ini sihir ini? Gitu. Jadi kalimat sepertinya tanda tanya ini, kata Imam Al-Baghawi, kesimpulan dari kalimat ini taqdirul kalam, atakuluna lil haqqi lamma ja'akum sihrun sihrun hada, begitu. Apa kalian mengatakan kepada kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada kalian? Apa ketika datang kepada kalian sihir, lalu kalian mengatakan sihrun hada, apakah ini sihir? Itu berarti kalian menganggap kebenarannya sebagai sihir. Asalnya begini, fahada fasihra, lalu dihilangkan atau dihilangkanlah kata-kata sihir dalam kalimat di sini nih. Ya, ini masalah bahasa saja. Lalu Allah berfirman di penutupan ayat 77, wala yuflihus sahirun. Wala yuflihu, dan tidak akan menang. Kata yuflihu dari asal kata fi'il madinya aflaha, yuflihu, ya. Terus terbentuk nanti kata falah, ya, bukan falah, hayyalal falah. Nah, itu loh. Marilah kepada kemenangan. Itu. Kalau yuflihu menang, ya. Wala yuflihu, dan tidak akan menang siapa? As-sahirun, para tukang-tukang sihir itu. Jadi yang namanya kebatilan, lawan dari kebenaran, itu tidak akan menang pada akhirnya. Sekarang kelihatannya menang, nanti pada akhirnya kalah. Itu berlaku di mana saja. Ya, kebatilan itu suatu ketika pasti akan kalah, tidak akan menang. Ya, boleh jadi pada saat-saat sekarang kebatilan ini yang menang, merajalela.
kebenaran tertutup oleh kebatilan. Nah, nanti akan datang waktunya kebenaran akan muncul. Kalau kebenaran sudah datang, ja'al haqqu. Nah, kalau sudah datang kebenaran, wa zahaqal batila. Wa zahaqal batil. Dan pasti hancurlah kebatilan. Nah, cuma bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kebenaran itu tidak akan menang kalau tidak diperjuangkan. Makanya kita harus memperjuangkan kebenaran. Orang lain memperjuangkan kebatilan, ya biarin aja. Kita memperjuangkan kebenaran. Walaupun teman kita sedikit, kawan kita sedikit, enggak apa-apa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, kata Allah. Kam min fi'atin, berapa banyak dari satu kelompok, qalilat yang sedikit, ghalabat bisa mengalahkan fi'atan katsiratan, kelompok yang besar. Tapi biidznillah, dengan izin Allah itu bisa terjadi. Nah, Nabi Musa itu bisa mengalahkan Fir'aun itu dia berusaha. Nabi Nuh bisa mengakibatkan tenggelamnya kaumnya Nabi Nuh seluruhnya pada mati. Itu Nabi Nuh sudah berusaha berdakwah, menyerukan kebenaran ini, meneriakkan kebenaran ini. Meneriakkan kebenaran, dan akhirnya karena enggak datang-datang juga hasilnya, rupa-rupanya enggak, keinginan Nabi Nuh tidak terwujud. Marahlah Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ya Allah, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi, ya Rabb, la tazar, jangan kau biarkan alal ardi, di muka bumi ini, minal kafirina dayyara. Dayyaron, satu rumah pun, minal kafirin, dari rumahnya orang-orang kafir itu, jangan kau biarkan berada di atas bumimu ini, ya Allah. Tenggelam semua rumah itu, dilanda banjir bah itu habis sudah. Nabi Nuh sudah berusaha 950 tahun Pak lamanya berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Nah, kalau kita baru 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya di sini mulai 2009 sampai 2024 ini ya Pak Haji Wahid ya, berapa tahun ini? Berapa tahun ini jadinya? 24 dikurangi 9? Hah? 15 tahun? Segini-segini aja. Segini-segini aja nih. Yang masih konsisten, masih setia kepada taklim, majelis taklim ini. Di mana-mana majelis taklim juga begitu, sama saja, bukan hanya di sini, di masjid-masjid lain kalau ada majelis taklimnya, ya sama, pengikutnya ya segitu-segitu aja, enggak akan bisa mendominasi. Enggak akan bisa. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh patah semangat, tak boleh. Kita tetap harus berbuat. Walaupun perbuatan kita tuh kelihatannya tidak menghasilkan, itu bukan berarti tidak menghasilkan. Semua perbuatan itu tidak ada yang sia-sia. Allah sudah menyatakan kok ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum mim ba'd, gitu kan? Fastajaba lahum, maka pasti mengijabahi, mengiyakan, mengabulkan lahum kepada mereka orang-orang ulul albab, orang-orang yang beriman itu. Rabbuhum, Tuhan mereka, Rabb mereka, pemelihara mereka. Ya, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u, kata Allah, anni, bahwasanya aku, la udi'u, tidaklah aku akan menyia-nyiakan amala amilin, amala amilin, amalan orang yang beramal, minkum, di antara kalian, min dzakarin au unsa,
dari kalangan laki-laki atau perempuan. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kita. Amalan kita itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Kalau sekali lagi amalan kita ikhlas. Nah, kalau amalan kita enggak ikhlas, enggak karena Allah enggak mau nerima, enggak mau. Allah hanya mau menerima amalan yang dipersembahkan oleh manusia untuk Allah. Saya ngajar begini tiap hari ini, kalau tidak ikhlas, Allah enggak terima juga sebagai amalan saya. Nauzubillah min syarri dzalik. Saya berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Kalau kita manusia ini walaupun kiai, walaupun Habib sudah yang sekarang lagi dihebohkan itu, orang Indonesia ini senangannya itu dibikin heboh tuh seneng. Ngapain sih? Biarin sajalah. Kalau memang betul keturunan Rasul ya biar aja. Kenapa kamu sibuk ngurusin ini keturunan Rasul bukan? Ngapain coba? Urusannya apa sih? Apa kita hidup ini disuruh ngawasin ini keturunan siapa, ini keturunan siapa? Apa disuruh gitu sih? Enggak. Kita disuruh beribadah. Nah, apakah kalau kita mencela Habib yang ada ini katanya enggak ada itu keturunan Rasul sudah terputus. Kamu tahu terputus dari mana? Kamu gak hidup sejaman dengan mereka. Islam bisa masuk ke Indonesia ini melalui perantaraan mereka, orang-orang pedagang-pedagang saudara-saudara Arab kok. Nah, saudara-saudara Arab. Jadi gak boleh kita begitu-gitu, gak boleh. Selama mereka baik, ya kita anggap mereka baik. Tapi juga jangan dikultuskan. Jangan dikultuskan itu artinya ini keturunan Rasul. Jadi kalau keturunan Rasul itu harus dimuliakan seperti Rasul. Enggak. Habib yang masuk neraka juga bisa. Habib itu bisa juga masuk neraka sama seperti kita semua ini. Bisa masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Jadi kita jangan ikut-ikutan orang-orang itu bersibuk ngurusin keturunan Rasul, bukan keturunan Rasul. Enggak ada urusan kita dengan itu. Urusan kita itu cuma satu. Beribadah kepada Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, menjalani ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak begitu, maka kita akan berada seperti Fir'aun. Kalau dalam cerita ini cerita antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, dua orang bersaudara ini. Saya baca tarjamah kitab tafsir Ibnu Katsir kok katanya Nabi Harun itu saudara sekandungnya Nabi Musa. Loh, beda lagi nih. Saya pernah baca di tempat lain saudara sepupu. Yang benar yang mana ini? Ya. Jadi wallahu a'lam. Udah biarin aja. Karena Allah kan enggak nyuruh kita meneliti ini Musa ini saudara sepupunya apa saudara sekandungnya. Enggak ada. Adanya disuruh mengikuti. Ini cerita tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Kau perhatikan dalam cerita ini ada pelajaran penting di situ. Allah sudah bilang di sini, wala yuflihus sahirun, dan tidak akan menang para tukang-tukang sihir yang mengelilingi Fir'aun itu. Yang membela Fir'aun itu tidak akan menang. Para tukang sihir waktu itu sangat ditakuti. Ya, sama. Tukang-tukang sihir itu tukang-tukang ngomong. Tukang-tukang ngomong itu siapa sih? Ya kalau di zaman modern sekarang ini ya anggota senat kalau di Amerika. Kalau di sini anggota dewan yang terhormat. Itu tukang-tukang ngomong itu. Kalau nggak pintar ngomong nggak bisa masuk ke sana. Harus pintar ngomong. Tapi ngomongannya mereka itu baik apa benar apa salah, wallahu a'lam. Kalau mereka benar, nggak akan korupsi. Nah, ini ada berita baru masuk. Ustadz siapa yang ngirim aku ini? Nih, korupsi Kementerian Pertanian. Yang lagi heboh sekarang masih di sidang kan? Korupsi Kementerian Pertanian, Kementan, SJL
mengalir sampai jauh, katanya begitu. Dari mulai istri dapat, terus anaknya sampai cucunya dapat uang dari korupsi tadi. Terus biduanita dapat, ketua KPK dapat, anggota DPR dapat. Loh, piye coba? Ini dalam sidang loh ini. Terus katanya, tentunya bosnya SJL dan keluarganya pasti kecipratan. Disenggol dong, KPK, Kejaksaan Agung, Pak Polri dan jajarannya. Diusut juga dong bosnya yang tertinggi itu sama keluarganya. Bosnya itu siapa nggak tahu aku. Di sini tulisan cuma bosnya saja itu ya. Jadi Bapak-bapak ini contoh saja. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara pun akan baik kalau orang-orang yang ada di suatu bangsa itu tadi, di suatu negara tadi itu orangnya baik-baik. Nah kalau orangnya nggak baik ya pasti nggak baik negaranya. Kalau negara dipimpin oleh orang yang nggak baik ya negaranya pasti nggak baik. Ya Allah, ya apa kita ini? Mau dipimpin oleh orang yang baik nggak mau kita. Ya sudah, nikmati aja sudah. Segala yang terjadi ini. UKT, uang kuliah tunggal. Aku baru tahu singkatan UKT itu uang kuliah tunggal ya Pak ya. Baru tahu aku. Baca berita baru kemarin aku. UKT uang kuliah tunggal loh. Mahal. Lah bagaimana negara ini akan pandai-pandai rakyatnya kalau uang kuliahnya mahal? Kenapa APBN enggak dicurahkan ke Kementerian Pendidikan? Yang katanya sekarang 20% dari APBN. Kenapa enggak 40%? Kenapa malah yang 40% dilarikan ke IKN sana? Nah, terus ada yang usul, KPK tolong diaudit itu. Pembangunan IKN itu benar enggak itu? Sudah habiskan menghabiskan biaya sekian, masih kurang lagi, belum jadi. Ya itulah keadaan masyarakat sekarang ini yang ada di hadapan mata kita. Itu semuanya sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian berawal dari tidak taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak taatnya kita kepada agama kita sendiri yang katanya negara ini mayoritas muslim tapi orang-orangnya tidak taat kepada aturan Islam itu sendiri. Dilanggar semua aturan Islam. Perjudian yang haram sebentar lagi mungkin dihalalkan itu. Yang sudah dihalalkan sekarang minuman keras. Itu sudah keluar katanya. Dari keputusan apa namanya ya, peraturan dari pemerintah bahwa minuman keras boleh dijual sampai ke warung-warung kecil. Astagfirullahaladzim. Itu. Nanti kalau terus begini terus Pak, nanti anak-anak kita pada mabok. Ngaji ke masjid mabok nanti. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi Allah sudah mengatakan wala yuflihus sahirun dan tidak akan menang para tukang-tukang sihir itu tadi. Lalu pada ayat 78 Allah berfirman, qalu mereka berkata, ya, mereka siapa? Yakni Firaun yang berkata Firaun wa qaumahu dan kaumnya. Berkata kepada siapa? Li Musa, kepada Nabi Musa. Waktu Nabi Musa datang mengajak Fir'aun supaya Fir'aun itu, Nabi Musa itu datang kepada Fir'aun cuma nasihati, Fir'aun, nih omongan Nabi Musa itu diabadikan oleh Allah di surat 20 ya kalau nggak salah ya, di surat 20 itu surat Toha, kisah tentang Nabi Musa menghadap kepada Fir'aun. Ini loh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman kepada Nabi Musa, idhab, pergilah engkau wahai Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya dia, toho, telah melampaui batas. Dia sudah berbuat melampaui batas itu Fir'aun itu, sebagai manusia atau sebagai raja. Qala, berkatalah Nabi Musa, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ishrah li sadri, lapangkanlah untukku dadaku. Lapangkanlah dadaku wahai Allah Tuhanku. Wa yassirli, dan mudahkanlah untukku amri, urusanku. Wahlul, dan lepaskanlah uqdatan, ikatan min lisani, dari lidahku. Nabi Musa itu pelat, cedal. Orang Jawa bilang cedal. Orang sini bilang apa? Pelat ya Pak ya. Ngomongnya enggak, ya, ini kayak Huda, mana Huda? Nah, Huda nih bilang itu enggak bisa. Ya, ya. Nabi Musa tuh kayak gitu, pelat. Karena waktu kecilnya kan dia kena bara api ya. Nah, itu. Ya Allah, ini doa Nabi Musa dipakai oleh para mubaligh kalau mau pidato, mau khutbah, berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa ini, ya Allah, aku akan menghadap Fir'aun nih, orang yang menakutkan nih, raja yang mengerikan, bengis, kejam, bisa berbuat apa saja yang dia mau. Loh, belilah kelapangan dadaku ya Allah, jangan sampai aku ketakut sama dia ya Allah. Dan mudahkanlah untukku urusanku ya Allah, dan lepaskanlah kekakuan lidahku ini ya Allah. Yafqahu qawli, supaya mereka paham omonganku. Terus berdoanya lagi, waj'al li waziran min ahli. Waj'al, dan jadikanlah li untukku ya Allah waziran, seorang pembantu. Wazir itu kalau dalam urusan negara menteri. Ya. Dan jadikanlah untukku waziran, seorang pembantu, penolong, pembantu min ahli, dari kalangan keluargaku. Yaitu Haruna, yang bernama Harun, akhi, saudaraku. Wah, rupanya mereka mengambil dari ayat ini bahwa Harun itu saudaranya Nabi Musa. Tapi saudara sekandung apa saudara seayah atau saudara seibu atau saudara sepupu, saya tidak melihat lebih jauh atau saya enggak mendalami ya. Jadikanlah penolongku saudaraku yang bernama Harun. Usdud bihi azri, kuatkanlah dengan Harun itu urusanku ini ya Allah, bebanku ini ya Allah, beban untuk berdakwah kepada Fir'aun ini ya Allah. Ya. Kuatkanlah. Wa asyrikhu, dan sekutukanlah dia, serikatkanlah dia Harun itu fi amri, dalam urusanku ini. Kai, supaya nusabbihaka katsiran, kami bisa selalu bertasbih kepadamu dengan banyak, wa nadzkuraka katsiran, dan supaya kami bisa selalu berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau wahai Allah, engkau adalah kepada kami basiron, maha melihat. Terus qala, berfirmanlah Allah, qad utita su'laka ya Musa. Qad sungguh utita, telah diberi kepadamu wahai Musa, su'laka, permintaanmu ya Musa, wahai Musa. Walaqad mananna, dan sungguh-sungguh kami telah memberi nikmat alaika kepadamu wahai Musa, marratan ukhra, pada kali yang lain. Engkau sudah pernah aku beri nikmat yang lain wahai Musa, di kali yang lain. Apa itu? Ya ini, waktu kamu kecil dulu, diceritakan ini mulai dari kecil. Id auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami mewahyukan kepada ibumu apa yang diwahyukan. Itu kan ibunya melahirkan Nabi Musa kan ketakutan. Karena pada waktu Musa lahir, Fir'aun sudah mengeluarkan instruksi, namanya infir, bukan impres. Infir, instruksi Fir'aun.
Pokoknya kalau suku bangsa Bani Israel ada yang melahirkan anaknya laki-laki, bunuh gitu. Wow, ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa ketakutan. Lalu Allah wahyukan kepada ibunya, anikdzifihi fit tabut. Isi wahyunya bahwasanya ikdzifi, campakkanlah, maksudnya taruhlah anak bayimu itu, dia anak bayimu itu, fit tabut, dalam sebuah peti. Fakdzifihi, lalu kamu wahai ibu Musa lemparkan peti itu yang berisi Nabi Musa di dalamnya, fil yammi, ke dalam sungai Nil itu, dalam laut maksudnya sungai Nil. Fal yulkihil yammu bisahil, maka nanti sungai itu akan mencampakkan dia bisahil, melalui pinggiran-pinggirannya. Yang ya'khudhuhu, akan mengambil dia nanti, akan mengambil bayimu itu, aduwun li, musuhku, wa aduwul lahu, dan musuhnya dia, musuhnya si bayi itu, yaitu ini anak nanti akan diambil oleh Fir'aun. Enggak apa-apa. Itu. Wa alqaitu, dan aku lemparkan, aku berikan, aku campakkan, maksudnya aku lemparkan alaika, kepadamu, mahabbatan minni, rasa cinta. Jadi aku sudah lemparkan kepada kamu wahai Musa, waktu kamu masih kecil dulu, mahabbatan, satu perasaan sayang, minni, dari aku, walitusna'a ala aini, dan supaya diperlakukan kamu nanti oleh Fir'aun dan keluarganya ala aini, di atas pengawasanku, di atas pada pengawasanku. Yaitu ketika itu kata Allah, tamshi ukhtuka, berjalanlah saudara perempuanmu wahai Musa waktu itu. Fataqulu, lalu dia berkata, saudara perempuanmu itu, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala, kepada mayyak fuluhu, orang yang bisa memeliharanya. Jadi singkat cerita, Nabi Musa ditaruh di peti, mengalir lewat pinggiran sungai Nil, terus oleh Allah dibelokkan ke anak sungai Nil, yang anak sungai Nil masuk ke dalam kerajaan istananya Fir'aun. Di situ masuk ke sana, istrinya Fir'aun menemukan peti tadi, ada isi bayi, langsung digendong sama ibunya. Cuma dia perlu menyusui, dicarikan ibu yang menyusui sama yang mau menyusukan dia. Fir'aun enggak mau. Nabi Musa enggak mau menyusu kepada ibu-ibu manapun juga. Lalu datanglah saudara perempuannya Nabi Musa, datang ke istana bilang, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang bisa memelihara anak ini? Faraja'naka, maka kami kembalikan engkau wahai Musa ila ummika, kepada ibumu sendiri. Fir'aun tidak tahu kalau itu ibumu. Kai taqarra ainuha, supaya menjadi dinginlah matanya, maksudnya supaya senang hati ibumu. Wala tahzan, dan tidak sedih. Itu nikmat Allah tuh kepadamu Musa. Dalam situasi semua bayi mati, dibunuh pada saat lahir, kamu selamat. Itu nikmat Allah kepadamu Musa. Demikian juga wa qatalta nafsan, kamu dulu pernah membunuh seseorang kan, Musa, kamu pernah membunuh orang Kipti dulu. Terus kamu lari meninggalkan istana Fir'aun, lari keluar kota, sampai akhirnya ketemu dengan Nabi siapa? Syuaib. Ya. Nabi orang Madian, ya. Ketemu. Kami selamatkan engkau minal ghammi, dari laut di zaman Fir'aun. Wa fatannaka futuna, dan kami sudah menguji engkau wahai Musa dengan berbagai ujian. Falabista sinina, maka tinggallah engkau beberapa tahun fi ahli Madian, di kalangan keluarga orang-orang Madian. Tsumma ji'ta, kemudian kamu datang lagi ke Mesir, ala qadarin, di atas ketetapan Allah. Ya Musa, wahai Musa, wastana'tuka li nafsi, dan aku sudah memilihmu wahai Musa, li nafsi, untuk diriku. Idhab, pergilah kamu wahai Musa, anta wa ahuka, engkau dan saudaramu Harun, biayati, dengan membawa ayat-ayatku, wala tania, dan janganlah kalian berdua lemah, fi zikri, dalam mengingatku. Jadi ini perintah Allah ini
bisa kita amalkan. Walaupun ini cerita perintah itu dulu kepada Nabi Musa, tapi karena sudah diabadikan dalam Al-Quran, ini berlaku juga untuk kita. Sebagaimana kita berdoa kalau mau ngomong Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, itu juga disuruh oleh Allah ini. Kita kalau berdakwah jangan lupa untuk tetap ini loh. Jangan lemah dalam mengingatku. Jadi harus kuat mengingat Allah. Itu syaratnya orang berdakwah itu. Tidak boleh lemah, selalu ingat kepada Allah. Ini pesan Allah kepada Nabi Musa. Janganlah kalian berdua lemah dalam mengingat aku, kata Allah. Pergi kamu kepada Fir'aun, enggak apa-apa. Kamu dalam pengawasanku, dalam perlindunganku. Idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya dia Fir'aun telah melampaui batas. Faqula, lalu berkatalah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qaulan layyinan, perkataan yang lembut, perkataan yang apa orang sini bilang apa Pak? Yang hormat gitu loh, santun. Nah, berkatalah kamu perkataan yang santun, yang lembut kepada Fir'aun. Lah kalau kepada Fir'aun kita ngomongnya seperti Habib Rizik, ya jelas lah marah lah. Marah lah Pak Presiden sama Habib Rizik, itu jelas marah. Tapi Habib Rizik enggak ngomong gitu kepada Presiden kok, dia pidato saja. Dia enggak ngomong kepada Presiden. Jangan Habib Rizik. Ada seorang ustadz tuh, saya lupa namanya itu, yang agak enggak keras, agak lembut sedikit ngomongnya. Walaupun isinya keras, tapi nadanya bicara tuh agak lembut. Ustadz tadi datang ke istana, malah ditangkap. Ditangkap, di penjara. Saya enggak tahu sekarang nasibnya gimana. Siapa namanya itu, Hid? Lupa kamu, Hid. Nah, Ustadz itu tadi yang di penjara itu pernah mengolok-ngolok guru saya, Syekhuna. Itu Farid Okbah. Itu dulu pernah ngolok-ngolok guru saya. Menuduh Syiah lah, apalah, apa macam-macam. Tapi guru saya sama dia tetap hormat, tetap baik dan tidak marah. Tapi ya di penjara. Nah, jadi kita ini kalau berdakwah kepada orang yang kedudukannya tinggi, terhormat, ya kita harus lembut. Nah, kalau sama orang yang berkuasa kita kasar, ya nggak akan dengar, malah kamu dipukulin. Tentara, polisi, tangkap orang ini. Banyak bicara ini. Pukulin dia, gebukin. Gitu, Allah maafillah. Berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, la'allahu, barangkali dia Fir'aun yatadzakkaru, dia mau mengambil peringatanmu, atau yakhsha, dia akan takut kepada peringatanmu. Qala, berkatalah Nabi Musa dan Harun, kedua orang yang ini berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innana, sungguhnya kami berdua ini, nakhafu, kami takut, ayyafruto alaina, bahwasanya akan berbuat melampaui batas kepada kami, akan berbuat faroto yafruto kan ya melampaui batas, akan berbuat alain melampaui batas kepada kami, atau ayat ro, sama, atau dia akan berbuat yang melampaui batas juga. Qala, Allah berfirman, la takhofa, janganlah kalian berdua takut, kata Allah. Innani, sesungguhnya aku Allah ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua itu bukan Allah menemani Nabi Musa dan Harun kemana saja pergi, bukan begitu maksudnya. Kata-kata innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu bukan artinya Allah sama orang sabar tuh kemana-mana jadi pergi Allah menemani mereka, bukan begitu. Yang dimaksud dengan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah tuh pasti menolong orang-orang yang sabar. Makanya ini perlu sabar,
perlu ususi dawa kalau tahu orang Jawa. Ya, menasihati orang sekarang belum didengar, enggak apa-apa, besok dinasihatin lagi. Belum didengar juga enggak apa-apa, nasihatin lagi terus. Setiap kali kita kan nasihat kita dikasih upah oleh Allah, diganjar, diberi ganjaran. Ya. Jangan takut kalian berdua, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa aro. Aku selalu melihat dan aku selalu mendengar dan aku selalu melihat. Apa yang kamu ucapkan dan apa yang Fir'aun ucapkan, dan aku selalu melihat apa yang engkau perbuat dan apa yang Fir'aun perbuat. Fa'tiya, maka datanglah kalian berdua kepadanya, kepada Fir'aun. Fakula, lalu berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun, inna rasula rabbika, sesungguhnya kami adalah 2 orang rasul Tuhanmu wahai Fir'aun. Fa'arsil ma'ana, maka lepaskanlah, bebaskanlah ma'ana bersama kami Bani Israel, orang-orang Bani Israel ini. Nah, di kerajaan Fir'aun itu ada 2 suku bangsa besar, suku bangsa Kipti, itu suku bangsanya Fir'aun, dan suku bangsa Bani Israel. Yang keturunannya ya orang-orang Israel sekarang ini termasuk itu keturunan Bani Israel. Tapi yang jahat, yang menentang pada Nabi Musa, keturunan yang jahat. Jadi Fir'aun disuruh menghadap untuk mengatakan bahwa kami ini utusan Allah kepada engkau wahai Fir'aun, dan kami minta supaya Bani Israel dilepaskan, jangan engkau jajah, jangan engkau tekan, bebaskan mereka. Wala tu'adzibhum, dan janganlah engkau mengazab mereka. Karena Fir'aun itu kalau sama orang Bani Israel itu benci banget. Yang dimanja itu suku Kiptinya, yang jadi pegawai istana kebanyakan sukunya Fir'aun. Jadi bangsanya Fir'aun. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu, dan tidak boleh kita membeda-bedakan suku, bangsa seseorang manusia, tidak boleh. Semua suku, semua bangsa kalau baik ya baik. Dari suku apapun, dari bangsa apapun, kalau baik ya baik. Itu. Kalau jahat ya jahat juga. Nah, jadi jangan engkau mengadab mereka. Qad ji'naka, sungguh kami telah datang kepada engkau wahai Fir'aun bi ayatin, dengan membawa tanda kekuasaan, dengan membawa bukti atau mukjizat, dalil min rabbika, dari Tuhanmu. Wassalamu ala manittaba'al huda. Nah, ini ucapan salam untuk agama non-Islam. Assalamualaikum, seperti Nabi Muhammad SAW itu nulis surat kepada Kaisar Romawi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, dari Muhammad, ila Hiraqla, kepada Kaisar Hercules, azimir Rum, pembesar Romawi. Lapas di bawahnya, assalamu ala manittaba'al huda. Ucapannya begitu, Pak. Jadi kita sudah diajari oleh Allah bagaimana mengucapkan salam kepada sesama orang yang seiman dengan kita, dan bagaimana mengucapkan salam kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Udah diajari kita oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Udah diajari apa? Kepada muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada non muslim, assalamu ala manittaba'al huda. Gitu. Jadi enggak usah seperti yang sekarang ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semoga keselamatan keselamatan selalu untuk kita semua. Salum segala, terus rahayu segala. Enggak usah pakai kelawasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dapat pahala kita mengucapkan salam begitu. Nah, sekarang kan banyak diributkan lagi kan, gara-gara ada orang mengusulkan sekarang mau dibikin peraturan tuh. Setiap orang mau pidato harus mengucapkan salam untuk semua agama. Lho piye to iki? Agamanya lakum dinukum waliyadin kok. Kok semua agama sama tuh gimana? Semua agama enggak sama. Beda. Kalau sama ya jadi satu lah. Enggak bisa sama. Ya biarin aja orang berbeda-beda agamanya, biar.
saling menghormati saja antara satu dengan yang lain. Tapi tidak harus seseorang mengikuti apa yang dimaui oleh agama lain, enggak usah. Orang Hindu enggak usah mengikuti orang Islam, orang Buddha enggak usah mengikuti cara Islam, enggak usah. Orang Kristen, orang Yahudi enggak usah mengikuti cara Islam. Biar orang Yahudi mengamalkan ajaran Yahudi, Kristen ngajaran agama Kristen, Hindu juga begitu, Buddha juga. Udah biarin jalan gitu aja. Dari dulu aman-aman aja kok. Oh, sekarang mau dirubah-rubah, bikin kacau aja. Nah, terus kata Musa lagi selanjutnya, inna sesungguhnya kami wahai Fir'aun, qad uhiya ilaina, sungguh telah diwahyukan kepada kami, annal adzaba, bahwasanya azab itu akan menimpa ala kepada man, orang yang kadzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan berpaling dari peringatanku ini. Wah, waktu dipidatoi seperti ini, kita nggak tahu ceritanya. Kayaknya dalam Al-Quran nggak disebutkan bagaimana caranya Musa dan Harun tuh bisa masuk ke istana Fir'aun gitu. Urutannya itu apa, lapor dulu pas pampresnya ya, pas pampres penjaganya Fir'aun, terus lapor ke sana. Fir'aun itu ada 2 orang mau masuk, namanya Musa sama Harun. Nah, silakan suruh masuk keduanya. Nah, apa begitu? Enggak tahu. Pokoknya Allah singkat aja. Mereka berdua berada di depan Fir'aun terus ngomong. Ya seperti ini omongannya. Lalu apa jawaban Fir'aun? Qala, berkatalah Fir'aun, "Famar rabbukuma ya Musa?" Lalu siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, "Rabbuna, Tuhan kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu." Tuhan kami adalah alladzi yang a'ta, telah memberi kepada kulla syai'in, segala sesuatu, khalqahu, ciptaannya, segala ciptaannya. Jadi semua ciptaan Allah diberi oleh Allah apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan perlu air, Allah kasih air. Ya, hewan perlu air, Allah kasih air. Hewan perlu rumput, Allah tumbuhkan rumput. Tanpa ditanam, rumput akan mudah tumbuh. Untuk dimakan apa? Dimakan para hewan-hewan tadi. Jadi Tuhanku adalah yang memberi semua ciptaannya. Tsumma hada, kemudian dia juga yang menunjuki semua makhluknya. Menunjuki ini bisa dalam pengertian memberi petunjuk, bisa dalam pengertian menunjuki cara hidupnya setiap makhluk. Manusia hidupnya caranya begini, binatang caranya begini, ya, hewan cara hidupnya begini, tumbuh-tumbuhan begini dan sebagainya. Ikan cara hidupnya begini. Itu Allah kasih tahu semuanya. Masing-masing. Bagaimana ikan melahirkan anak-anaknya, beranak pinak bagaimana? Kan beda dengan tikus beranak pinak. Ikan hidup di air, tikus hidup di darat. Itu semuanya Allah itu. Itu Tuhan kami yang melakukan semua itu wahai Fir'aun. Qala, berkata Fir'aun, "Fama balul qurunil ula?" Fama balu, lalu bagaimana keadaan al-quruni, generasi-generasi al-ula yang terdahulu? Terus bagaimana nenek moyang kami yang dulu-dulu yang melakukan apa yang seperti yang aku lakukan ini? Apa kata Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun begitu? Qala, menjawablah Nabi Musa, ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmunya tentang umat-umat sebelumnya, yang sebelum kamu dulu hidup wahai Fir'aun, sebelum kamu jadi raja, umat-umat terdahulu itu, ilmunya, pengetahuannya itu inda rabbi, ada pada Tuhanku, fi kitab, dalam kitabnya sana. La yadillu rabbi, tidak akan salah Tuhanku, wala yansa, dan tidak akan lupa. Tuhanku tidak punya sifat salah, keliru, sesat atau lupa, enggak ada. Allah ingat semua nenek moyangmu yang dulu, dan yang semuanya itu akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda, Tuhanku juga adalah yang ja'ala lakum, telah menjadikan untuk kalian semua al ardo, bumi ini, mahdan, sebagai hamparan. Wa salaka lakum fiha subula, dan dia Tuhanmu juga, Tuhanku adalah yang telah membuat jalan untuk kalian, fiha, di bumi ini, subulan, jalan-jalan yang banyak. Itu wa anzala, dan Tuhanku adalah yang telah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, hujan, air hujan. Fa akhrajna bihi, lalu dia menumbuhkan, fa akhrajna, lalu kami menumbuhkan bihi, dengannya, dengan air itu, azwajan, pasangan-pasangan, min nabatin syatta, dari tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Dari tanaman yang bermacam-macam itu bisa tumbuh
karena air yang kami turunkan dari langit. Enggak ada air, enggak ada tanaman bisa hidup. Itu. Kulu, makanlah kalian semua, kata Allah. Warau, ini disampaikan firman Allah kepada Fir'aun oleh Nabi Musa. Allah Tuhanku berkata kepada mewahyukan kepadaku firman-Nya. Kulu, makanlah kalian semua, warau, dan gembalakanlah an'amakum, ternak-ternak kalian. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam semua itu la ayatin, sungguh ada tanda kekuasaan Allah liulin nuha, bagi orang yang mempunyai pikiran. Minha khalaqnakum, darinya, dari bumi itu khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua wahai manusia. Wa fiha, dan di dalam bumi itu juga nu'idukum, kami akan mengembalikan kalian semua wahai manusia. Wa minha, dan dari bumi ini nanti nukhrijukum, kami akan mengeluarkan kalian semua tarotan ukhra, pada kali yang lain, yang di akhirat nanti. Itu. Jadi itu dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, ngomong begitu itu. Terus masih ada lagi, walaqad, dan sungguh-sungguh aroinahu, kami Allah telah memperlihatkan wahai Muhammad kepada Musa ayatina, mujizat kami, ya, kepada Nabi Musa sudah kami beri kullaha, semuanya. Tetapi fakadzaba, maka Fir'aun tetap mendustakan Musa dan Harun. Wa aba, dan dia tetap enggan, tidak mau menerima dakwah Nabi Musa dan Harun. Malah berkatalah Fir'aun pada waktu itu, wahai Muhammad, ajitana, apakah kalian berdua datang kepada kami, litukhrijuna, supaya kalian berdua mengeluarkan kami, min ardina, dari bumi kami ini, bisihrika, dengan sihirmu, ya Musa, wahai Musa. Kan waktu itu ditanya, dalam ayat lain diterangkan, mana buktinya? Dilemparkan tongkatnya, lemparkan tongkatmu jadi ular. Terus keluarkan tanganmu, masukkan tanganmu ke dalam sakumu, kemudian keluarkan. Wah, menyala tangannya. Ada 9 mukjizat Nabi Musa. Yang satu mukjizat ditampakkan, mukjizat berikutnya lebih besar. Jadi mukjizat yang pertama kali itu tongkat, itu mukjizat paling kecil itu. Ada mukjizat yang lebih besar lagi. 9, saya enggak hafal. Nanti kita akan ketemu pada ayatnya nanti, ya. Jadi, apa kalian berdua itu mau mengeluarkan kami dari negeri kami Mesir ini dengan sihirmu wahai Musa? Lalu falanatiyannaka, maka sungguh benar-benar kami akan mendatangkan kepadamu wahai Musa bisihrin mislihi, dengan sihir yang semisalnya. Kalau cuma sihir, aku punya banyak tukang sihir di kerajaan ini wahai Musa. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan, maka jadikanlah antara kami dengan kamu mau'idan, satu waktu yang dijanjikan, yang la nukhlifuhu, kami tidak akan menyelisih waktu tersebut, nahnu, kami, wala anta, dan juga jangan engkau wahai Musa, makanan suwa, di suatu tempat yang sempurna, suatu tempat yang baik. Kita janjian, ya. Aku akan panggil semua tukang sihir di seluruh kerajaan ini untuk melawan sihirmu itu wahai Musa. Karena menurut Fir'aun itu sihir, padahal itu mukjizat. Nah, dan seterusnya, Pak. Ceritanya panjang ini, Pak, ya. Jadi saudara sekalian, nanti ada kesimpulannya dibuat yang bagus sekali oleh Ibnu Katsir, disampaikan dengan bagus oleh Ibnu Katsir, tapi karena waktu sudah lewat, jadi kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.